memulai ibadah kita mendengarkan warta tambahan. Warta Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah GBI Tanjung Sari dan live streaming berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 sampai 9 WIB. Ibadah kedua pukul 10 sampai 11 WIB. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk hadir tepat waktu pada saat ibadah dan jangan pulang sebelum menerima doa berkat. Yang kedua, ibadah sekolah minggu secara live streaming dapat dilihat di YouTube GBI Tanjung Sari dan Facebook GBI Tanjung Sari berlangsung pukul 9.30 WIB. Ibadah FA streaming dapat dilihat di YouTube GBI Tanjung Sari dan FB GBI Tanjung Sari pukul 19.30 WIB. Selanjutnya, persembahan minggu ini dikumpulkan 2 kali persembahan, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan umum dan ucapan syukur. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang sedia atau dapat di-store ke rekening GBI Tanjung Sari. Yang selanjutnya diharapkan bagi setiap kita untuk mematuhi protokol kesehatan dan wajib memakai masker selama ibadah berlangsung. Demikian warta tambahan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pagi siang hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mempersembahkan ucapan syukur kami ya Tuhan, untuk bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Puaskan hati setiap kami ya Bapa, yang rindu, yang haus akan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam perjalanan ke tempat ini ya Tuhan. Sertai perjalanan mereka ya Bapa, agar kami boleh sama-sama Tuhan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu ya Tuhan, gembala kami di tempat ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pengurapan yang dari Bapa menjadi bagian hamba ini Tuhan Yesus, agar firman yang akan ditabur di tempat ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita ya Bapak Ibu. Tepuk tangan yang lebih lagi, sorkan haleluya. Saya menyapa buat kita semuanya, shalom. Lebih kencang lagi Bapak Ibu, shalom. Haleluya, kita semuanya diberkati, amin. Bapak Ibu, sudah banyak kita yang diberkati sepanjang minggu nih yang bersuka cita. Boleh lambaikan tangannya. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Apapun keadaan kita, kita harus bersukacita, amin. Yang mau bersukacita tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Denganmu Tuhan kami mau bersukacita. Bersama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia
di atas kepala Bapak Ibu. Bersama-sama katakan, oh 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 oh, oh 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 oh. Ayo sama-sama angkat tangan katakan. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri lebih lagi. Haleluya, haleluya. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Dalam sukacita, amin. Bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan buat Allah kita yang hidup, sorakan haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguhlah kasih-Mu mempesona bagi setiap hamba Tuhan. Kasih-Mu yang menggetarkan hati kami.
sukacita kami, Engkau pertolongan kami. Sungguhlah Engkau mempesona bagi kami Tuhan. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Kau termanis bagi kami. Kau termanis bagi jiwa kami. Oh ya Rabbi, ya
dahsyat buat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia namamu. Ditinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di hari penantian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia dan penyertaan Tuhan, pertolongan dan pembelaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang hari-hari yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Dan siang ini Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, di mana Kau memberikan keselamatan bagi setiap kami Tuhan, hari ini Bapa, kami rindu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Kau Allah mengurapi bagi setiap kami Tuhan, dengan hikmat, pengenalan dan akal budi. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita umat percaya bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, kita tetap bersyukur. Kita bersama-sama di minggu kedua di bulan ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, pertolongannya, pembelaan bagi setiap kita. Kita bisa bersama-sama beribadah, baik secara offline di siang ini dan juga secara live streaming bagi umat Tuhan, anak-anak di bawah 12 tahun dan orang tua kita yang tidak bisa bersama karena protokol kesehatan, ya, sehingga kita juga melakukan secara live streaming. Baik Bapak Ibu, siang ini saya ingin berbagi bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap bersukacita dalam situasi apapun. Kita bersyukur bahwa gereja kita hari ini memberikan tuntunan bagi setiap kita umatnya untuk tetap bersukacita, karena di bulan yang lalu kita menyikapi kehidupan ini di masa-masa pandemi ini untuk berbuah, dan di bulan ini di masa yang masih berlangsung, ya, masa-masa yang sulit, masa-masa yang pahit, kita diminta untuk tetap bersukacita. Kita bersyukur, biarlah kiranya kita dalam situasi apapun, apa yang kita hadapi, ya, dalam kehidupan ini, tetaplah kita bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih, apa kira-kira ketika kita mendengar kata sukacita, apa yang ada di dalam bayangan kita? Ketika kita mendengar kata sukacita, biasanya ketika kita mendengar kata sukacita, yang terbayang itu adalah kegembiraan. Hati kita riang, tersenyum, ya. Artinya sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada kata sukacita itu yang berkonotasi menyedihkan, gitu ya. Duka cita, tangis, gitu ya. Hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu sebagai orang yang hidup di dunia ini, kita tidak mungkin mengalami sesuatu kehidupan kita yang berjalan dalam kesenangan terus sepanjang hidup kita, gitu ya. Kita pasti akan mengalami kemalangan, sedih, ya. Ya seperti sinetron itu, ya. Sinetron itu setiap episodenya itu tidak ada yang secara dari awal hingga akhir itu monoton, ya. Tapi tetap ada fluktuasi, gitu. Di saat-saat kita riang, di saat-saat kita sedih, itulah kehidupan. Sehingga Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan,
bersukacitalah. Paulus menulis itu di dalam kitab Filipi. Kata sukacita itu mewarnai di seluruh kitab Filipi. Sehingga kitab Filipi ini juga kita sebut kitab sukacita, gitu ya. Tapi kalau kita memperhatikan, ya, saya lihat latar belakang Paulus ketika menulis kitab Filipi ini, itu kondisinya dia di dalam situasi yang memprihatinkan. Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa Paulus di dalam menulis kitab Filipi ini berada di dalam penjara. Artinya dalam suasana yang tidak menyenangkan secara pribadi. Itu dia mampu untuk menuliskan kata sukacita. Nah, Bapak Ibu, sukacita di dalam bahasa Yunani itu disebut kara, berasal dari kata karis, anugerah. Jadi sukacita hanya dapat dialami seseorang ketika dia menerima anugerah Allah. Jadi sesuatu yang bukan muncul di dalam keadaan yang tiba-tiba gitu, tapi suatu perasaan yang bersumber dari Allah. Jadi sukacita itu adalah anugerah Allah. Di dalam Mazmur 33 ayat 21 ditulis, ya, karena Dia hati kita bersukacita. Karena Tuhan hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jadi ada perasaan yang kita bangun ya, dalam kehidupan kita itu antusias, hasrat, kegairahan untuk memuji Tuhan. Itu akan berdampak kepada sukacita dalam kehidupan kita. Jadi Mazmur ini adalah untuk memuji Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu dalam kondisi keadaan yang tidak hanya baik saja seperti yang kita inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita supaya sukacita itu tidak hilang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman yang kita baca tadi di dalam Filipi 4 ayat 4, tetap dalam Tuhan. Di sukacita itu senantiasa di dalam Tuhan. Karena sukacita kita tahu salah satu buah roh yang kedua ya di dalam Galatia. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu memang kalau kita melihat dan mendengar ya, berbagai dampak daripada pandemi COVID ini, ya kadang-kadang itu bisa menghilangkan sukacita. Karena beberapa hari kalau kita membaca ya di media ini informasi yang mainstream itu, beberapa hari yang lalu banyak orang yang melakukan bunuh diri ya. Dia kehilangan sukacita, bahkan itu seorang pesohor gitu ya. Kalau kita baca artis Bollywood gitu ya, nggak tanggung-tanggung, bukan satu, bahkan ada 5 seminggu ini yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Bunuh diri ya, karena dia kehilangan sukacita karena dampak daripada pandemik COVID ini. Bahkan rekan-rekan kerja saya gitu ya, ya saya sih sudah 6 bulan mengalami masa purna bakti gitu ya. Tapi dari beberapa teman-teman yang dulu bersama dengan saya dengan tim marketingnya itu, ya, akibat daripada pandemi COVID ini juga berpengaruh ya. Jarang sekarang tenaga-tenaga marketing itu yang face to face ya. Banyak sekarang menggunakan aplikasi ya. Banyak menggunakan aplikasi yang memudahkan untuk menghindari supaya kita tidak saling bertemu gitu ya, sehingga mengakibatkan gitu ya tenaga pemasaran itu akan berkurang dan apa artinya akan terjadi PHK. Dan banyak juga rekan-rekan saya yang saat ini ya berdampak ya terkait dengan situasi COVID ini sehingga mengalami PHK di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu,
bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Yang pertama dikatakan kita memberi dengan kasih. Supaya kita mengalami sukacita. Memberi dengan kasih lebih dulu kepada orang lain. Karena memberi itu, kita akan mengalami sukacita. Yang kedua, memiliki hati yang bersyukur. Kita harus banyak juga mengucapkan syukur ya, dalam kehidupan ini. Selanjutnya kita perlu mengatur keseimbangan, ya, keseimbangan dalam hidup ini. Apa istilahnya balancing of life itu ya. Jadi seimbanglah kehidupan itu ya. Tidak hanya doktrin melulu gitu ya. Nah, harus ada juga olahraganya ya kan gitu ya. Bukan hanya bekerja saja, tapi juga kita harus menyimbangkan juga melatih fisik kita supaya kita juga bisa tetap survive ya di masa-masa pandemi ini. Sebagaimana Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 ini dikatakan bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan. Bahkan dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Jadi harus ada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kita tahu sukacita adalah buah daripada Roh. Amin. Bapak Ibu, kita belajar dari satu tokoh Perjanjian Lama, seorang nabi Tuhan ya, bernama Habakuk. Ini firman-Nya kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 17 hingga 19. Kita baca bersama-sama. Habakuk 3, 17, ayat 19. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, ini kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, kehidupan Nabi Habakuk itu ada pada zaman Raja Yoyakim, Raja Yehuda di Yerusalem. Habakuk melihat kehidupan daripada bangsa Israel saat itu mengalami sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena Alkitab juga di dalam 2 Raja-Raja 23 dikatakan Raja Yoyakim itu jahat di mata Tuhan. Nah, hatinya galau Habakuk ini. Kenapa Tuhan tidak menghukum bangsa ini, bangsa yang jahat ini? Yang kedua, ketika Tuhan berfirman juga melalui Nabi Habakuk, Tuhan akan memberi penghakiman bagi bangsa Israel ini melalui bangsa Babel. Jadi 2 kali sebenarnya dia mengalami sesuatu hal yang membuat dia miris. Mengapa gitu? Kenapa Tuhan tidak membela umatnya? Ya. Karena dia tahu bahwa bangsa ini bangsa yang jahat di mata Tuhan. Harusnya ada penghukuman Tuhan kepada bangsa ini. Tetapi justru Tuhan memberikan lagi penghakiman bagi bangsa Israel itu untuk dijajah, ditawan ke Babel. Dia bergumul untuk mengerti pikiran Tuhan. Dia mencari keadilan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab di dalam pasal kedua ayat 1. Dikatakan Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan
apa yang difirmankannya kepadamu dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Jadi Habakuk itu pasrah gitu atas apa yang Tuhan ambil, ya, apa yang Tuhan putuskan dalam penghakiman kepada bangsa Israel. Ia yakin bahwa sekalipun bangsa yang harus dihukum, bangsa lain dipakai untuk menjalankan hukuman itu, kehadiran Allah akan tetap dinyatakan. Dan inilah pergumulannya, sehingga kita bisa membaca di Habakuk 2 ayat 6 hingga 20 bagaimana Tuhan memberikan keadilan dan bagaimana Tuhan memberikan pembelaan bagi Israel. Jadi kita perlu meniru gitu ya, sudut pandang, cara memandang iman ya, apa yang dilakukan Habakuk ini. Dan itu juga kita alami. Sebagaimana Habakuk melihat bagaimana penindasan, bagaimana bahkan dikatakan tidak ada makanan gitu ya. Kenapa? Karena pohon tidak berbuah ya. Bahkan juga ternak ya, dihalau dari kandang. Dia tidak melihat sesuatu, tapi dia melihat ada sudut pandang lain di dalam kehidupan dari Nabi Habakuk, dan ini yang perlu kita responi. Bapak Ibu, apa alasan kita untuk bersuka cita? Yang pertama, sukacita karena iman. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita bersuka cita? Karena iman. Di dalam Habakuk 3 ayat 18 dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi sekalipun Habakuk melihat sebagaimana kita baca tadi di ayat 17 itu, tapi Habakuk mampu untuk bersuka cita karena ia memandang ada pembelaan ya dari Tuhan kepada umatnya. Dia yakin semua itu akan mengalami suatu proses dalam kehidupan umat Israel. Jadi Tuhan memberikan penghukuman, penghakiman itu adalah sebuah proses gitu. Dan dia melihat ada satu benang merahnya, satu keutuhan bahwa ada rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Ini yang perlu kita responi gitu ya, bahwa karena imanlah sukacita itu tumbuh dalam kehidupan kita. Di dalam Habakuk 2:4 dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi Habakuk mampu untuk bersuka cita di masa-masa yang sulit. Sebagaimana ini juga yang kita responi ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Ya, tangis duka cita, ya. Sebagaimana Paulus katakan, senantiasa bersuka citalah. Sekali katakan bersuka citalah. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah akan turut bekerja gitu dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Sebagaimana kita tahu ya, yang seperti kehidupan dengan sinetron ini kan, bahwa kehidupan itu hal sama lah ya. Jadi tokoh utamanya itu tidak pernah mengalami sesuatu yang stagnasi dalam kehidupannya, itu terus dialami, enggak ya. Dia akan mengalami hal yang terbaik ya di saat akhirnya ya. Sutradaranya sudah ya mengatur gitu ya, untuk tokoh utamanya itu akan mendapatkan hal yang baik di akhir daripada film itu. Nah, sama seperti dikatakan di dalam Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada waktunya untuk menangis. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, dan ada waktunya untuk menari. Tapi di ayat 11 Bapak Ibu dikatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi endingnya dalam kehidupan kita, ketika kita diproses oleh Tuhan dan kita ada di dalamnya,
akhirnya dikatakan sebagaimana Pengkhotbah 4 ayat 11 tadi, indah pada waktunya. Bapak Ibu, saya rindu kita menaikkan satu pujian, ada satu pujian indah pada waktunya gitu ya. Ini pujian generasi saya sebenarnya ini ya, 60-an. Bagi generasi milenial enggak gitu hafal ya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Bagaimana Pengkhotbah 4 dikatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapak Ibu, yang kedua, apa alasan kita untuk bersukacita? Yang kedua, sukacita karena keselamatan. Habakuk 3 ayat 18 ditulis, beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk kita tahu tadi adalah saksi sejarah bagaimana bangsa Israel ketika ditawan oleh bangsa Babel. Dia tahu dan melihat 10.000 penduduk Yerusalem itu diangkut untuk ditawan ke Babel. Dan di dalam kitab Raja-Raja dikatakan mereka mengambil perkakas-perkakas bait Allah, dan itu dijarah mereka, dibawa seluruhnya ke Babel. Bahkan rajanya sendiri ditawan beserta seluruh pembesarnya. Tapi apa sukacita Habakuk? Dia tidak tewas dalam kondisi itu, karena ada pembelaan Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan bagi dia, tidak hanya secara fisik, tapi dia juga memberikan keselamatan untuk hidup kekal bagi nabinya. Di dalam Yohanes 16 ayat 22 dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari kamu. Tuhan Yesus berjanji di dalam ayat ini, dikatakan tidak ada seorang pun yang merampas kegembiraanmu. Ini janji Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Miliki sukacita. Di sukacita itu tidak tergantung dalam keadaan, ya, baik dalam keadaan gembira, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, biarlah kita semua tetap bersukacita. Memang kalau kita melihat secara kasat mata, ya, sukacita itu dikatakan ketika kita berhasil ya, dalam kehidupan kita, ya, ketika kita punya harta benda yang banyak. Jadi ini faktor-faktor lahiriah, tapi biarlah kita belajar sukacita bersama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Selanjutnya, apa alasan kita untuk bersukacita? Yang ketiga, sukacita karena pimpinan Tuhan. Di dalam Habakuk 3 ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku,
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit itu. Habakuk menggambarkan kehidupannya itu seperti rusa dengan kakinya yang lincah gitu, berjejak di bukit-bukit. Kita tahu rusa itu binatang liar yang hidupnya di bukit, di gunung-gunung. Dan dia suka di area-area seperti itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa di zaman dulu gunung atau bukit itu sesuatu yang aman di dalam perlindungan, ya. Di dalam Mazmur 62 ayat 3 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi di zaman itu perlindungan yang paling sempurna itu ternyata ada di bukit-bukit, di gunung, sebagaimana Mazmur 62 ayat 3 tadi. Jadi jika Tuhan ada di dalam kita, kita bagaikan rusa yang kuat menapaki bukit-bukit gunungnya. Kita aman berlindung di gunung batunya. Situasi seperti ini akan memampukan kita untuk tetap bersuka cita. Jadi melalui firman sebagaimana yang ditulis oleh Habakuk tadi, ia menggambarkan dirinya seperti rusa. Selama ini kita mungkin menggambarkan umat Tuhan itu seperti domba, tapi Habakuk di dalam persepsinya di Habakuk 3:19 ini dikatakan dia seperti rusa, binatang liar yang bisa menapaki gunung-gunung. Di dalam Mazmur 4 ayat 8, engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mazmur 4 ayat 8. Mazmur ini berbicara tentang pertolongan Allah pada saat-saat yang susah, pada saat-saat kita yang keadaan kondisi yang tidak baik. Dia lebih memberikan lebih banyak sukacita daripada dikatakan kelimpahan gandum dan anggur. Ini pertolongan Allah supaya kita berhasil. Jadi Mazmur ini berfirman bahwa kita harus memiliki sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kejadian 37, sebagaimana Yusuf, ya, anak Yakub, itu mempunyai obsesi bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika kita melihat apa yang dia alami ketika mau menuju proses mimpinya itu, dia mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya justru. Dia di dalam Kejadian 37 ayat 24 dikatakan dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah, bahkan dimasukkan di dalam penjara di dalam Kejadian 39. Tapi kita melihat kehidupannya, episode-episode yang buruk itu justru Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupannya. Dia mengalami bukan pada saat apa yang dia inginkan, dia mengalami bukan pada saat dia dalam keadaan sukacita, tapi dalam situasi buruk pun sebenarnya Tuhan itu memimpin kehidupan Yusuf. Jadi biarlah setiap kita ikhlas, ya, untuk dipimpin oleh Tuhan, karena itu adalah proses Tuhan untuk membentuk kita. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal alasan kenapa kita harus bersukacita. Karena sukacita itu karena iman. Yang kedua, sukacita itu karena ada keselamatan yang Tuhan berikan. Dan sukacita itu karena pimpinan Tuhan.
Sebagaimana Rasul Paulus katakan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, dan inilah menjadi bagian bagi setiap kita ketika kita menapaki kehidupan kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang masih berjalan di kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan. Saya undang kita bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Sejauh perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh ya Rabb, ya Rabb. Terima kasih.
kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hati kami senantiasa diliputi dengan sukacita Tuhan. Kami tahu gelombang kehidupan yang mendera akan kehidupan kami secara ekonomi dan kesehatan Tuhan. Tapi kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Ada di dalam pertolongannya Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menampaki kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih berkati firman-Mu Bapa yang menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Terlebih kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh kabinetnya Tuhan Yesus. Dari pusat hingga daerah Tuhan, kiranya Engkau menaungi bagi setiap mereka Tuhan, turunkan hikmat bagi setiap mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh membuat satu keputusan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami boleh melewati proses ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erwan Mayor. Gembala sidang kami di Medan Pelajar Bapak Pendeta Daniel Edi Prahitno dan 4 wakil gembala. Terlebih juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Anton dan supaya Tuhan beserta keluarga ya Tuhan, Ibu Seri dan Tirza. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau menaungi hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan ya Bapak. Engkau taruhkan hikmat bagi setiap mereka Tuhan. Hati seorang Bapa Tuhan untuk pengembalaan bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan dan ada yang bersama kami siang ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menaruhkan hikmat bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sidang jemaat-Mu di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, di sepanjang hari-hari ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi bola segala puji hormat kami Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah sesama lain dari tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu kekasih hatinya Tuhan, arahkan hatimu ke surga, pulanglah. Bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini siang Maranatha sampai selama-lamanya. Kita diberkati, bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat memberi persembahan yang ada di kotak-kotak terdepan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Memberi